wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-siyama jannatan wa hisnan lil mu'minina 'alan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijahi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta muzakarah Ramadan yang tiang muliakan, yang tiang hormati, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah bahwa pada kesempatan kali ini yang selaku pemateri mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang fiqhus siyam, yaitu masalah puasa, di mana kita semua mengetahui bahwasanya puasa itu merupakan salah satu daripada rukun Islam yang harus dikerjakan, harus dilaksanakan oleh semua umat muslim yang sudah mukallaf atau yang sudah dibebankan dengan hukum syariat. Akan tetapi sebelum kita semua masuk dalam satu ibadah, ada hal-hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui sebagai barometer untuk keabsahan ibadah seseorang nikah. Nabi nikah yang tiga nikah. Yang pertama harus kita tahu al-ilmu qabla al-ibadah. Jadi ini penting dulu ya. Yang pertama adalah al-ilmu qabla al-ibadah. Sebelum kita masuk dalam suatu ibadah harus ada ilmunya. Yang kedua, an-niyatu 'inda al-ibadah. Memasang niat ketika kita beribadah. Yang ketiga, yang harus juga kita amalkan, kita tahu, yaitu al-ikhlasu indal ibadah wa ba'dal ibadah. Al-ikhlas indal ibadah wa ba'dal ibadah. Baik, langsung ya, kita masuk saja ke materi kita, yaitu tentang masalah as-saum. As-saum itu puasa. Ini gambaran yang akan kita bahas kali ini ya. Saum yang pertama cari puasa, baik lugatan atau syar'an atau istilahan. Kemudian surutu wujubis saum, syarat-syarat wajibnya kita melakukan ibadah puasa ya. Nanti ada yang lebih lengkap. Ini sekedar gambaran saja ya. Nanti saya pakai PDF-nya langsung ya. Saya pakai PDF-nya langsung. Nah ini biar lebih jelasnya ya. Tadi tasbihnya nih ya, sekarang PDF-nya ini. Kita bersiyami, langsung saja ya. Ta'rifus shaum, pengertian daripada puasa. Apa sebenarnya yang dikatakan puasa nih?
Lugatan ay fil lugati, dalam bahasa, menurut bahasa, etimologi ini kayaknya. Mutlaqul imsaki, yaitu semata-mata menahan diri. Segala sesuatu yang bentuknya menahan itu dikatakan puasa secara lugatan. Wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Dan daripadanya, artinya dasarnya itu firman Allah Subhanahu wa taala an sayyidatina Maryam, tentang sayyidatina Maryam, yang berbunyi inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiyah. Inni nazartu lirrahmani, saya berjanji, lirrahmani, bagi Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, sauman, untuk berpuasa. Falam ukallimal yawma insiya, maka saya tidak akan berkata-kata sehari penuh. Jadi kata yang perlu digarisbawahi yaitu lafaz sauman, yang artinya ai nazartu imsakan anil kalam, aku berjanji imsakan, menahan diri, anil kalami, daripada berbicara. Jadi itu makna saum di sini, imsakan anil kalam. Satu, ya kan? Wa minhu qaulu syair yasiful ma'rakah, dan sebagiannya juga diambil dari perkataan syair yang mensifati tentang peperangan. Ini makna siamnya, banyak makna siamnya. Pertama tadi al-imsak, menahan diri. Sekarang khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imah tahtal ajaji wa akhra ta'lukul dujama. Khailun siyamun, kuda yang diam. Wa khailun ghairu sha'imah, dan kuda yang tidak diam. Tahtal ajaji, di bawah debu yang berhamburan. Wa ukhra ta'lukul dujama, dan yang lainnya menggerak-gerakkan atau memainkan kendalinya. Jadi kata siamun di sini bermakna diam. Tadi bermakna imsak, sekarang bermakna diam. Maka puasa itu sebenarnya melatih kita untuk berdiam, untuk menahan diri. Karena dalam diam, menahan diri, itu bisa melunakkan hati seseorang. Ada 3 hal yang bisa melunakkan hati seseorang. Apa nih? Pertama, taklilul kalam, sedikit bicara. Kalau tidak perlu, tidak usah bicara. Yang kedua, taklilul ta'ami, sedikit makan. Ini yang bisa membuat hati menjadi lunak, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Taklilul manami, sedikit tidur. Jangan bulan puasa kita susah ya. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, tidur terus ya. Dari habis subuh sampai azan maghrib. Nah ini susah ya. Jadi sekalipun ibadah, tapi ada catatannya. Jadi jangan semuanya tidur. Ada yang mengatakan makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan batal kalau dari habis subuh nih sudah start tidur tanpa sholat sampai maghrib ya. Jadi ini sebaliknya yang membuat hati menjadi keras sehingga kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kasirul kalam, kasirul ta'am, kasirul manam. Banyak tidur, banyak bicara, banyak makan, membuat hati menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, maka kita akan jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gemblengan dalam puasa ini sebenarnya melatih kita untuk mengurangi semuanya nih, supaya hati kita menjadi lunak. Dalam kitab Matan Zubat diterangkan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dengan Tuhannya yaitu orang-orang yang memiliki hati yang sangat
keras. Jadi hati kita ini perlu ditempa, sehingga puasa Ramadan inilah tempat untuk menggembleng, melatih semua itu, sehingga hati kita menjadi lunak dan kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah syar'an. Ta'rif puasa secara syariat juga, al-imsaku an jami'il mufattirati, menahan diri dari semua yang membatalkannya. Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, dari terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, karena fajar ada dua, fajar bizib dan fajar shadiq, ila ghurubis samsi, sampai tenggelamnya matahari, sampai azan maghrib, biniyatin makhsusatin, dengan niat-niat yang sudah ditentukan. Nah, ini pengertian daripada puasa secara syariat Islam. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dasar sehingga kita semua diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil ini yang merasa beriman. Kalau tidak merasa beriman ya boleh tidak puasa, ya silahkan saja. Tapi ini yang dipanggil oleh orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, ay furidu alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang takwa. Kata-kata kutiba, ya, lapas kutiba niki kalau secara kaidahnya ilhaqul wajib bima qablah, ya, menghubungkan kewajiban dengan yang sebelum-sebelumnya. Makanya ada pakai furido langsung atau wajib, tapi pakai kutiba. Karena memang sebab kita diwajibkan puasa adalah karena Nabi Allah Adam alaihissalam dulu pernah memakan buah kholdi dan nyangkutnya satu bulan di tenggorokannya, sehingga itulah sebabnya umat Islam itu dianjurkan puasa satu bulan, gara-gara makan buah kholdi dan nyangkut satu bulan. Nah, itu adalah umat yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Belum maksudnya santiaga. Waktu fardhi, kemudian waktu wajibnya. Kewajiban puasa itu mulai difardukan ke furido fis sanatis saniyati minal hijrati, diwajibkan pada tahun yang kedua daripada bulan hijrah, bisa hari Sa'ban, tahun 2 Hijriah, pada bulan Sa'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 Ramadhanatin, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat puasa itu 9 kali. Kenapa 9 kali? Ada yang tahu alasannya Rasulullah dapat puasa 9 kali? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika meninggal pada tahun 11 Hijriyah, dan kewajiban ini mulai tahun 2 Hijriyah, sehingga 11 dikurangi 2 jadi 9. Kullaha nawaqis, semuanya itu kurang, ya. Puasa Ramadan itu semuanya kurang. Ayat wa isrina yauman, 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali 1 kali puasa yang sempurna 30 hari. Yang 8 kali itu 29 hari. Jadi yang dihitung itu bulannya, bukan harinya, ya. Terserah mau 29 mau 30, yang penting cukup 1
satu bulan puasa ni kan. Syahrul Ramadhan. Ini masih formnya Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan. Kenapa dinamakan dengan bulan Ramadan? Apa alasannya sehingga bulan yang ke-9 ini dinamakan dengan Ramadan? Wasyahrul tasi'u, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 minas suhuril arabiyah, dari bulan-bulan Arab, yaitu bulan Hijriah. Wa huwa afdalus suhur, dan termasuk bulan yang paling afdal, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Malam yang paling afdal mana? Lailatul Qadar, ya. Hari yang paling mulia dalam setahun hari Arafah. Yang paling mulia dalam seminggu hari Jumat. Ini afdalus suhur, itu bulan yang paling afdal. Wasummiya Ramadana, dan dinamakan dengan bulan Ramadan kila. Kil yang pertama ini adalah pendapat Amr bin As, ya. Pendapat Amr bin As. Li'annahu, karena bahwasanya indama wada'al Arab asma as-suhur, ketika orang-orang Arab menaruh nama-nama bulan, wa faqaha as-sahru siddatal harbi, bertepatanlah pada saat pada bulan siddatal harbi, dengan cuaca yang sangat panas. Cuaca saat sangat-sangat panas. Fasammuhu Ramadana minar Ramda, maka dinamakanlah bulan yang ke-9 itu dengan nama Ramadan, minar Ramda'i, dari kata-kata Ramda, ay siddatul harri, yang artinya cuaca yang sangat panas. Itu dasarnya dulu, sehingga dikatakan dengan bulan Ramadan. Wakilah, dan kata kil yang kedua, li'annahu yarbiluz zunuba ay yuharrikuha. Akil yang kedua ini adalah pendapat Sayyidina Anas bin Malik. Li'annahu, karena bahwasanya yarbiluz zunub, Ramadan itu bisa membakar, ay yuharrikuha, bisa membakar dosa, sehingga Ramadan ini disebut dengan bulan pembakaran dosa. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa Ramadan dengan semua syarat dan rukunnya, dosa-dosa kita habis terbakarnya. Amin ya rabbal alamin. Fadilatus shaum. Fadilatus shaum, di antara keutamaan puasa ini, al-ayatu wal hadisu kasiratun fi dzalik. Jadi banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah bulan Ramadan ini. Aminha qauluhu ta'ala, dan daripadanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah hani'an, dengan sedap, dengan enak. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab apa yang kalian kerjakan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Dalam penafsiran ini Imam Al-Waqi' mengatakan ayyamil khaliyah itu adalah hari-hari di mana kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Itu yang dimaksud dengan fil ayyamil khaliyah. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang puasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki yang zikir dengan zikir yang banyak, ya, dan perempuan yang zikir dengan zikir yang banyak, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah memberikan bagi mereka apa yang diberikan, maghfiratan, pengampunan,
wa ajran azima, dan pahala atau ganjaran yang besar. Yang perlu kita garis bawahi, wazakirinallaha katsira. Lafaz zakirinallaha katsira itu zikir yang banyak. Di sini banyak ulama mengemukakan pendapatnya ya. Menurut Al-Wahidi, yang pertama menurut Imam Al-Wahidi mengatakan yang dikatakan dengan zikron katsiran itu adalah alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu membaca zikir berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Itu menurut pendapat Al-Wahidi. Sedangkan menurut pendapat Imam Atta, yang dikatakan zikron katsiran itu adalah orang-orang yang menjaga hak-hak sholat. Artinya menjaga semua syarat, semua rukun dan adab-adab di dalam melaksanakan sholat sudah termasuk dalam kategori zikran katsiran ya. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Azkarun Nawawi, zikran katsiran itu adalah yang selalu memuazabahkan, merutinkan zikir sobah wal masa atau wirdun latif kalau di sini ya. Zikir sobah wal masa zikir atau wirdun latif. Yang terakhir menurut ulama thariqah yang dikatakan zikron katsiran itu sepaling sedikitnya adalah 12.000. Sanggup zikir 12.000? Udah kawal bulan puasa. Jadi yang dikatakan zikron katsira itu paling sedikitnya 12.000 kalau menurut ulama thariqah. Wa fil hadisil qudsi 'anillahi ta'ala annahu qala, di dalam sebuah hadis kursi, kullu hasanatin bi asli amsalihha, tiap-tiap kebaikan itu 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali masalah puasa, fahwali wa ana ajzi bihi, maka itu untukku dan saya yang langsung membalasnya, karena memang puasa ini sangat rahasia dan sangat pribadi sifatnya ya. Seandainya kalian keluar untuk makan diam-diam, masuk ke sini lagi, bertiup-tiup sekali, dia datang dengan tahlil, dan kaji doang serta dia bermaksud li wa ana ajzi bihi. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu jahannama masiratan mi'ata amin, Allah akan menjauhkan mereka dengan perjalanan 100 tahun. 100 tahun, bayangkan. Ada umur kita 100 tahun? Tidak ada ya. Rata-rata jatah umat Nabi Muhammad itu 63 tahun, berkisar antara 60 dan 70. Ini kalau kita puasa satu hari, neraka ini dijauhkan sejauh perjalanan 100 tahun, itu pun dengan perjalanan yang tercepat nih. Mungkin dengan pesawat supersonik nih. Wa fil hadis aidan, dalam sebuah hadis juga, ini masih fadilahnya ya. Lis-shaimi farhatani, iza aftara fariha wa iza laqiyallah fariha bi shaumihi. Kalau dalam hadis yang lain, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang puasa itu ada 2 kesenangan. Pertama, kesenangan ketika berbuka. Ada yang tidak senang ketika mau berbuka? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Ketika kita mau berbuka itu gembira datang ya. Yang kedua yang paling penting, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu di surga nanti. Sehingga digambarkan dalam Al-Qur'an juga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari tersebut muka mereka berseri-seri ya.
ila rabbiha nazir, karena melihat kepada Tuhannya. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat surga yang paling besar, yaitu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis kadzalik, dalam sebuah hadis juga demikian, yaitu sumtus shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Jadi kata-kata saum atau sum dimaknakan dengan diam. Maka kita harus banyak diam kalau berpuasa nih ya. Sumtus shaim tasbih, diamnya orang yang berpuasa masuk dalam kategori tasbih. Jadi tidak perlu sudah gini-ginikan tasbih, cukup diam saja sudah masuk tasbih. Apalagi sudah bawa tasbihnya ya terus bertasbih, nanti dilipat gandakan. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya adalah ibadah. Tapi dengan catatan yang tadi ya, jangan setelah ya, mulai habis sholat subuh atau habis sahur langsung tidur sampai berbuka nikah, susah juga nih. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya mustajab atau cepat untuk dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya itu dilipat gandakan. Gambarannya seperti apa? Pahala sunnah di bulan ini sama dengan pahala wajib di bulan-bulan yang lainnya. Sedangkan pahala wajibnya itu tanpa batas. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Keutamaan puasa itu adalah sebagai perisai yang dapat membentengi kita dari api neraka. Ini yang perlu kita ketahui sebagai motivasi sehingga kita itu menjadi semangat untuk berpuasa nih. Ahkamus shaum. Lalu apa yang harus kita ketahui? Ahkamus shaum, hukum-hukum berpuasa juga perlu kita ketahui ya, supaya kita tidak salah dalam melakukan ibadah nih ya. Yang sering terjadi itu puasa Sya'ban itu yang banyak kesalahan ya. As-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Puasa itu berkaitan dengan 4 hukum. Kalau orang puasa nih ya, ada 4 hukum bagi orang yang berpuasa. Lihat ini. Yang pertama al-wujub. Boleh jadi puasa itu adalah wajib. Yang kedua an-nadbu, boleh jadi puasa itu menjadi sunnah. Yang ketiga al-karahatu, puasa itu bisa menjadi makruh. Yang keempat wal hurmatu, puasa bisa menjadi haram. Nah ini yang bahaya ini ya. Kok kita ibadah menjadi haram? Itu kalau kita ibadah tanpa dasar ilmu, bahaya ini ya. Yang pertama wajibun. Kapan wajibnya? Wa yakunu zalika fi sitti halatin. Puasa itu bisa menjadi wajib fi sitti halatin, pada 6 keadaan. Jadi puasa akan menjadi wajib kalau kita menemukan 6 keadaan ini, 6 keadaan. 1. Saum Ramadan. Wajib sekarang ini ya. Wajib. Kedua, saumul qadha, puasa kalau ada puasa-puasa yang belum bisa tertunai ya. Yang ketiga, saumul kafarah, puasa kafarah seperti kafarah zihar, menserupakan istri dengan ibu kita. Au qatlin, atau kafarah membunuh ya. Au jima'i Ramadan, atau jima pada bulan Ramadan. Jima ini ya, bukan zina. Zina lebih parah lagi ya. Kalau jima ini maksudnya orang yang sudah bersuami istri, tidak pakai lapas zina ya, tapi dia pakai lapas jima. Artinya yang sudah sah pada dasarnya, tapi dilarang kalau bulan Ramadan ini, sehingga nanti akan dihukum dengan puasa 2 bulan berturut-turut ya. Yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrati badalan aniz zabhi fil fidyah. Puasa itu menjadi wajib
yaitu pada masalah haji sebagai ganti daripada menyembelih dalam masalah fidyah. Wasab'atun iza raja'tum, ya kan? Tilka asaratun kamilah. Yang kelima, as-saumu fil istiqa'i iza amaral hakim. Puasa fil istisqa pada orang yang ingin sholat istisqa atau sholat minta hujan, jadi dianjurkan puasa, bahkan wajib apa? Iza amaral hakim, apabila hakim itu memerintahkan untuk kita puasa. Makanya kalau orang istisqa pakaiannya itu jangan terlalu mewah-mewah, ya. Harus agak-agak kusut sedikit, terus dengan membawa binatang, dengan puasa bila perlu, banyak-banyak istighfar. Lain sekarang istisqa bawa Fortuner, ya. Pantas istisqa nggak bisa turun hujan, ya, bawa Fortuner, pakai jas bagus-bagus, ya. Orang sekarang istisqa itu selfie, jadi gaya-gaya saja, ya. Cocok istisqa-nya nggak bisa turun hujan, ya. Jadi kalau istisqa agak hina caranya, karena kita memang sangat butuh saat ini. Jangan pakai Fortuner, ya. Kalau bisa jalan kaki, ya, atau pakai apa namanya, ya, cikar gerotak kalau menarik, ya. Yang keenam, saumun nazri, puasa nazar. Kalau seseorang bernazar, misalnya kalau saya lulus saya akan puasa, kalau saya hajat saya tertunai saya akan melakukan puasa. Nah, itu bisa menjadi wajib. Yang kedua, mandubun. Nah, ya, puasa itu bisa menjadi mandub. Kapan ke? Wahwal aslu fi, itu adalah dasarnya. Wa yanqasim ila salasati aqsamin, dan terbagi menjadi 3 bagian, ya. Puasa itu menjadi sunnah. Satu, ma yatakarraru bi takarruris sinin. Puasa yang diulang-ulang karena berulang-ulangnya tahun. Ya, karena berulang-ulang tahun maka berulang-ulang puasa tersebut. Contohnya kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa pada hari Arafah. Tapi ini bagi yang tidak melakukan haji, ya, yang di luar haji. Karena kalau orang sedang melakukan haji nanti nusuknya berat, ya, lama untuk melakukan ibadah, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu orang-orang yang di luar, ya, artinya yang tidak melakukan ibadah haji. Wa tasu'a wa asura wal hadi asara min Muharram, dan hari Tasu'a yaitu 9 Muharram, wa asura 10 Muharram, wal hadi asara min Muharram, dan tanggal 11. Jadi sebaiknya dipuasakan 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, ya, kalau bulan Muharram nih. Tapi kalau kita di pondok susah untuk puasa, ya. 10 Muharram ada yang puasa sini? Jarang, ya, karena di sini santunan untuk anak yatim. Kebetulan, ya, kaputan banyak, nggak bisa puasa, ya, karena kaputan banyak. Nanti kalau nggak semua puasa, mubazir kaputannya, ya. Jadi jarang-jarang kita puasa kalau 10 Muharram nih di sini, ya. Karena memang pada saat ini ada santunan untuk anak yatim dan rezeki anak pondok itu banyak, ya. Wasittin min Syawal, dan 6 hari daripada bulan Syawal. Tapi yang paling afdal itu dengan mutawaliyatan, dengan berturut-turut. Artinya selesai sholat Idul Fitri, besoknya langsung disambung dengan puasa Syawal. Itu yang paling afdal. Boleh pisah-pisah? Boleh. Setelah selesai Lebaran Topat sudah lakukan puasa Syawal juga boleh, ya. Yang penting masih di bulan Syawal nih, kan. Inilah puasa yang paling berat, dibilang dulu sama Abah di almarhum, karena puasa bulan Syawal nih banyak tamu yang datang. Untuk 6 hari pertama nih sangat-sangat berat, karena mungkin tidak enak kalau tidak menghormati tamunya. Wal ashuril hurum,
dan puasa pada bulan-bulan haram. Berapa bulan haram? 4. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Wal asril awwali min Zulhijjah, dan 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Itu sangat-sangat disunnahkan. Wa ghairi zalik, dan yang lain daripada yang demikian itu. Nah, ini yang dikesunahan kalau berulang-ulang tahun. Kemudian yang kedua, ma yatakarraru bi takarruris suhur. Puasa yang diulang-ulang karena berulang-ulangnya bulan. Ka'ayyamil bid, seperti hari-hari yang putih. Kapan itu? Wahia yaumu, pada hari atau tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Jadi dianjurkan kita puasa yaumul bid namanya ya, yaitu pada tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Min kulli sahrin, dari tiap-tiap bulan. Wal ayyamis sud, dan hari-hari yang gelap, hari-hari yang hitam. Wahya, yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30, terkecuali bulan Sya'ban pada hari Sabtu ya, tanggal 30. Jadi ini kesunahan yang diulang-ulang karena berulang-ulangnya bulan.